dua cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis atau yang disebut berpikir secara vertikal ya atau vertical thinking yang mengikuti alur pikir yang linier dan berurutan. Membaca lateral di era internet mengevaluasi sebuah sumber bacaan dengan membacanya dan juga memeriksa sumber lain dari situs-situs terpercaya ya seperti yang tadi disampaikan. Buka halaman baru untuk melakukan browsing ke website di luar website yang dibaca. Jadi cari alternatif bacaan ya atau second opinion. Sort berdasarkan nama website, gunakan fact-checking sites, misalnya Polyfact atau Snap. Ini ada ya, Bapak Ibu, platformnya nanti bisa dicari di Google. Kembali ke website yang sedang dibaca, cari informasi tentang yang mempublikasikannya dan siapa penulisnya. Kombinasikan informasi dari beberapa website sehingga dapat disimpulkan bahwa informasinya terpercaya. Intinya adalah periksa informasi yang sama ke website yang lain dan jangan hanya percaya kepada informasi yang ditulis tentang dirinya. Biasanya ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi yang ragu gitu ya, Bapak Ibu tinggal copy paste aja judulnya di Google ya. Nanti kita lihat pasti banyak artikel yang membahas hal tersebut. Jika memang pembahasannya hoax, biasanya langsung muncul di halaman pertama akan ada tandanya hoax. Ini contoh berpikir lateral pada aplikasi OSN ya, Bapak dan Ibu. Contohnya kayak gini. Jadi secara vertikal kita cek satu persatu fungsi-fungsi dari masing-masing ini ya, masing-masing segmen. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin gambarnya memang blur ya dari PowerPoint-nya seperti ini. Di sini ada kolom soal, di sini ada teks ya untuk memperbesar teks atau zoom in atau zoom out dari ukuran teks. Di sini ada kolom untuk memilih jawaban yang betul. Di sini ada waktu, di sini ada klik untuk menuju ke nomor soal lainnya. Di sini ada untuk melihat soal berikutnya. Di sini ada tombol untuk memilih jika pilihannya ragu-ragu. Di sini ada tombol untuk ke soal sebelumnya. Jadi berpikir lateral itu berpikir out of the box. Ketika kita melihat tampilan seperti ini, pastikan bertanya-tanya, ini fungsinya buat apa? Cara satu-satunya kita tahu ya, kita klik aja masing-masing dari menu-menu yang ada di sini. Seperti itu. Kita lanjut ke sistem komputer. Nah, ini sistem komputer kecakapan bermedia digital berhubungan dengan keberadaan komputer. Komputer ialah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung ya. Untuk saat ini komputer itu sudah dibentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada yang namanya CPU ya, di mana CPU ini nanti memiliki primary memory dan juga secondary storage. CPU akan menerima inputan dari beberapa peripheral input. Ini mungkin yang dasarnya saja Bapak Ibu ya. Ada kamera, ada scanner, keyboard, mouse, dan yang lainnya. Kemudian ada output. Outputnya bisa berupa speaker, ada berupa teks nanti yang dicetak pakai printer, dan juga output di layar. Sistem komputer peranti masukan mengirimkan data ke dalam komputer yang berasal dari keyboard, scanner, kamera digital, dan yang lainnya. Memproses bersama dengan primary memory pada komputer mengolah data tersebut ya dari hasil inputan. Mengirimkan hasil pengolahan ke piranti keluaran seperti layar komputer, printer, speaker, dan yang lainnya untuk menyimpan ke penyimpanan sekunder. Saat ini fungsi komputer ini sudah ada di genggaman kita ya Bapak dan Ibu. Zaman sekarang sudah ada yang namanya smartphone, di mana sistem komputer yang mini sudah bisa kita genggam. Kalau mungkin dulu saya pun masih mengalaminya Bapak Ibu, komputer yang cukup besar ketika kita mau pakai pun harus bergantian ya. Untuk saat ini peserta didik kita sudah dimudahkan juga dengan hadirnya smartphone yang bisa mereka gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pada istilah-istilah di sistem komputer akan ada yang dikenal sebagai kode biner. Eh, Contohnya seperti ini, ada juga bilangan bilangan desimal ya. Jadi data dikodekan sehingga dapat diproses. Salah satu sistem pengkodaan adalah sistem biner. Sistem desimal itu seperti ini Bapak Ibu ya. 287 berarti kalau kita anggap dipangkatkan, ini 287 ya. Artinya 2 kali 100, 8 kali 10, 7 kali 1.
Kalau dijabarkan lagi atau disederhanakan lagi, 2 kali 10 pangkat 2, 8 kali 10 pangkat 1, kali 7, 7 kali 10 pangkat 0. Seperti itu ya hasil dari bilangan desimal. Untuk yang bilangan binernya seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk menghasilkan angka digit ya bilangan desimal dibutuhkan beberapa rangkaian angka dari 0 dan 1 saja. Hanya ada dua angka ya, 0 atau 1. Karena 0, 1 ini mewakili bilangan di dalam digital ya. 0 dan 1, tidak ada angka yang lain. Setiap segmennya ini mewakili eh, kepangkatannya. Jadi kalau di sini dia dipangkatkan dengan 2 pangkat 0, kalau di sini dikalikan dengan 2 pangkat 1, seterusnya sampai dengan ke digit yang mungkin paling banyak sekarang digitnya 64 ya Bapak Ibu. Karena ada hubungannya dengan 64 bit. Jadi kalau kita mau lihat ini hasilnya berapa, tinggal pakaikan saja rumus di sini. Ini angka 1 pada baris yang paling kanan berarti dipangkatkan 0, 1 kali 2 pangkat 0. Ditambah dengan yang ini, bilangan yang ini pada kolom kedua, dipangkatkan 1. 0 dikali 2 pangkat 1 ya, hasilnya tetap 0, seterusnya sampai kita lihat perhitungannya, mendapatkan bahwa 01001 ini adalah 9 desimal ya. Jadi bilangan binernya 01001. Nah, pada dunia digital, karena hanya ada representasi angka 0 dan 1, ketika kita mau menampilkan gambar, sebetulnya yang terjadi di layar Bapak dan Ibu adalah kumpulan angka 0 dan 1 yang tersusun seperti ini ya. Jadi ini kita sebut sebagai piksel-piksel ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini diwakili dengan angka 0, berarti pikselnya dia mati atau tidak ada warnanya ya, atau tidak nyala. Kalau yang angka 1 itu adalah mewakili dia ada warnanya. Jadi kalau kita lihat representasinya dari gambar piksel yang sebelah kiri ini, sebelah kanannya sebetulnya adalah kumpulan angka-angka yang berderet menjadi sebuah matriks, di mana matriksnya ini terdiri dari angka 0 dan 1 saja karena bilangan biner. Yang satunya mewakili polanya ya. Jadi terlihat seperti pola terbentuklah sebuah gambar. Jadi kumpulan dari 0 1 inilah yang menghasilkan gambar yang sekarang kita sering lihat di smartphone kita ataupun di komputer ataupun laptop. Lalu perkembangan berikutnya ada kode ASCII. Kode ASCII ini simbol yang dikenal di dalam komputer. Jadi ini sebagai standar pengkodean karakter untuk komunikasi elektronik ya. Ini mewakili teks di komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat yang lainnya. Biasanya kode ASCII ini sangat erat dengan pendekatannya ke hardware ya, Bapak dan Ibu. Simbolnya seperti ini ya, kode ASCII. Jadi sebetulnya kalau kita lihat huruf yang kita ketik pun sebetulnya dia memiliki kode ASCII. Kode ASCII itu yang ada di bawahnya ya, Bapak Ibu. Jadi tanda seru ini simbol tanda seru, kode ASCII-nya 33. Huruf yang kita ketik atau kita kenal antara huruf kapital dan huruf kecil itu pun berbeda kode aslinya ya, karena memang merupakan huruf yang berbeda. Ada A65 ini untuk kapital, ada A yang kode ASCII-nya 97 untuk huruf yang kecil. Jadi untuk membuat sebuah deretan kata yang bisa kita lihat di layar komputer kita itu adalah deretan angka dari bilangan ASCII-nya ini ya, kode ASCII yang dia bilangan desimal. Dari sini dikonversi menjadi bilangan biner, sehingga sebetulnya di sini tuh di balik layarnya adalah deretan angka 0101 yang sedemikian rupa ya, Bapak Ibu, yang menghasilkan tampilan yang sekarang kita lihat. Representasi warna, warna pada gambar juga direpresentasikan dalam model warna dengan kode biner. Salah satu kodenya yang sering dipakai di komputer adalah RGB. Jadi RGB itu adalah gabungan antara red, green, dan blue, di mana maksimalnya itu kode desimalnya adalah 0 sampai dengan 255 ya, untuk setiap segmen warnanya. Jadi ketika kita mau menampilkan warna hitam, maka kita set warna red, green, blue-nya adalah 0 semua. Kalau kita mau menampilkan warna merah, berarti yang segmen red-nya kita maksimalkan semuanya angka 1 ya, agar kita mendapatkan nilai desimal 255.
Untuk warnanya misalkan mau dicampur ya antara merah dengan biru menjadi warna sorry, merah sama hijau aja ya, misalkan menjadi warna sedikit di sini warna merah sama hijau menjadi kuning, maka digabungkan adalah 255 255 ya, supaya menghasilkan warnanya warna kuning, campuran antara merah dengan hijau. Untuk representasi suara, itu pun sama Bapak Ibu, bentuknya tetap digital. Jadi suara itu adalah yang dihasilkan dari getaran ya, atau gerakan gelombang yang merambat melalui udara. Itu bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang bukitnya itu direpresentasikan dengan angka 1 ya. Jadi ini nanti bentuknya wave ya Bapak Ibu. Untuk yang lembahnya direpresentasikan direpresentasikan dengan angka 0. Jadi nanti dia akan bisa membentuk wave ya, atau gelombang seperti ini dari hasil angka 1 dan 0 dari bilangan biner.